Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, akhirnya buka suara terkait laporan polisi yang menyeret namanya pasca ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada. Kalau syahid, semua sama, mati karena membela agama. Itu syahid. Martir juga begitu, mati karena membela agama. Jadi hanya istilah kan, tapi kan. Jadi sebenarnya dalam kekristenan itu tidak ada yang disebut syahid. Benar-benar tidak ada sama sekali. Tidak ada yang disebut syahid dalam pengertian membunuh orang lain atau katakanlah orang Islam misalnya supaya masuk surga, itu tidak ada, Pak. Benar-benar sama sekali tidak ada. Tidak ada. Yang ada kembali kepada ajaran Kristus yang sebenarnya, kepada ajaran Injil, bahwa tidak ada yang namanya perang suci. Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube saya. Hari ini saya kedatangan salah satu tamu yang begitu spesial dari kota Bandung nih. Beliau adalah seorang apologetika yang mungkin saja teman-teman sudah pernah lihat, dan beliau sangat terkenal di Bandung mengenai apologetika kekristenan nih. Beliau adalah seorang dari magister teologi. Beliau juga adalah seorang hamba Tuhan dan seorang pendeta, dan beliau juga adalah seorang sahabat saya dari kota Bandung, teman-teman. Nah, perkenalkan, beliau adalah Bung Johan. Halo, Pak Johan, gimana? Sehat? Apa kabar? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Hari ini kita akan membahas salah satu yang begitu hangat nih kemarin nih. Adalah salah satu video yang bikin umat Kristen ini geram nih. Mungkin Pak Johan juga udah nonton kali ya? Ya, udah nonton. Nah, dalam video itu seseorang JK mengatakan bahwa kekristenan itu ada tentang syahid, atau membunuh orang lain atau agama lain dia bisa masuk surga. Nah, menurut Pak Johan nih, seorang apologetika Kristen, anggapannya gimana tuh? Menurut konsep di dalam Alkitabiah tuh, Pak Johan. Oke, terima kasih Kang Asep pertanyaannya. Jadi sebenarnya dalam kekristenan itu tidak ada yang disebut syahid. Benar-benar tidak ada sama sekali. Tidak ada yang disebut syahid dalam pengertian membunuh orang lain atau katakanlah orang Islam misalnya supaya masuk surga, itu tidak ada, Pak. Benar-benar sama sekali tidak ada. Tidak ada. Yang ada itu martir. Martir itu apa tuh, Pak Johan? Nah, martir itu adalah kesetiaan secara total kepada Kristus sampai mati. Itu definisinya. Jadi bukan membunuh supaya masuk surga. Oh, pengertiannya beda berarti. Memang jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Itu. Nah, berarti kan memang di dalam Alkitab itu memang nggak ada perjanjian lama walaupun perjanjian baru kan? Ya. Maksudnya tidak ada ayat bahwa membunuh orang lain bisa dijanjikan surga gitu kan? Tidak ada. Nah, kalau di pandangan Alkitab sih secara spesifik bagaimana, Pak Johan? Dalam perjanjian baru kita tidak akan menemukan satupun ayat di sana yang mengajarkan orang Kristen boleh membunuh supaya masuk ke dalam surga. Itu tidak ada, Kang Asep. Ya memang benar-benar real, tidak ada sama sekali. Tidak ada. Ya memang harus dibantah bahwa harus diluruskan nih. Iya. Supaya tidak jadi multi tafsir yang aneh-aneh begitu kan. Betul. Jadi martir itu artinya saksi Kristus. Saksi Kristus. Setia sampai mati. Setia sampai mati. Bukan membunuh supaya masuk surga. Ini satu diluruskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara umat Kristen. Misalnya contoh martir di dalam Injil, Stefanus. Oh, Stefanus. Jadi Stefanus dalam Kisah Rasul pasal 7 itu dia dirajam sampai mati. Dia tidak menyangkali imannya. Jadi bukan dia yang merajam orang atau membunuh orang. Justru kebalikannya. Dia setia menjadi korban sebagai saksi Kristus sampai dia
memberikan nyawanya. Sampai memberikan nyawa yang terakhir. Ya. Gitu kan. Kemudian Yesus sendiri mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Justru sebaliknya berarti kan? Betul. Iya, kalau ada yang mengajarkan kasihilah sesamamu, Iya. kalau ini kasihi musuhmu kan? Iya, betul. Selangkah lebih maju dong. Betul. Artinya begini, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa upah kita? Oh iya benar. Impas itu, Pak. Nah, tetapi kalau kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, Ya, justru di situ poin plusnya poin plusnya. daripada ajaran Kristus itu. Iya, Seperti itu, Kang Asep. iya. Nah, mengenai yang kemarin itu kan sempat ramai juga nih. Iya. Sempat iya. ramai, banyak yang mengecam, banyak hal yang segala macam. Ya istilahnya bermultitafsir lah, sebagainya begitulah. Nah, padahal di dalam Alkitab sendiri udah dijelasin sebenarnya, tapi istilahnya masih ada yang menjelaskan seperti itulah gitu. Nah, kalau kita kembali ke dalam Alkitab, memang benar-benar real, tidak ada sama sekali. Ya, kalau kita lihat dalam sejarah perjalanan Perjanjian Lama misalnya, memang ada beberapa ayat yang dikutip di situ. Contohnya, Adalah di dalam oh ini udah punya catatan spesial nih. catatannya Kita harus ini, lihat ini supaya nih. jangan Ini salah-salah. paling penting nih kayaknya. Penting soalnya. Jangan sampai dipelintir. Dipelintir. Misalnya Hmm. dalam Kalau sampai dipelintir kan bahaya. dalam kitab Ulangan, Mbak. Hmm. Kitab Ulangan pasal 13 misalnya di situ ada disebutkan penyembah berhala itu memang disuruh dibunuh. Tetapi itu konteksnya yang harus dilihat, Pak. Konteksnya. Kita tidak boleh menafsirkan Alkitab itu sepotong-sepotong. Tapi harus melihat konteks dari ayat itu. Ayat itu diberikan untuk periode tertentu, untuk kasus tertentu, bukan ajaran umum atau ajakan umum untuk membunuh setiap orang. Itu PL, Pak. Ya perjanjian lama kan. Perjanjian lama. Makanya di dalam perjanjian baru itu sama sekali diralat total. Diralat total. Misalnya dalam Matius pasal 5 ayat 38-39 bunyinya begini, kamu telah mendengar firman. Iya. Itu mengacu kepada hukum Taurat. Perjanjian lama, karena pada waktu itu perjanjian baru belum ditulis. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Itu diambil dari Keluaran pasal 21 ayat 23-24. Ya, nyawa ganti nyawa. Oh, jadi ganti mata. Seolah-olah waktu perjanjian lama itu nyawa diganti nyawa, berarti begitu konsepnya. Betul. Tapi di perjanjian baru diralat semua. Nah, jadi bukan perintah permanen dan universal. Kalau ini dipermanenkan dan diuniversalkan, maka terjadilah kekacauan penafsiran dalam kitab Kristiani. Itu yang tidak boleh. Yesus datang untuk menyempurnakan. Kalau dalam perjanjian lama memang karena tidak ada toleransi terhadap dosa, makanya Tuhan bertindak keras atas nama kekudusannya, Pak. Dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru itu ditanggung di dalam Kristus. Ditanggung sepenuhnya. Jadi dosa Kang Asep dan dosa saya dan dosa semua orang ditanggungkan kepada Kristus di atas kayu salib, Pak. Di atas kayu salib. Makanya begitu mengerikan kalau lihat apalagi film apa itu ya. Iya, The Passion of the Christ itu. Wah, itu mengerikan sekali. Itu merupakan gambaran dari akibat dosa itu harus dihukum. Harus dihukum. Makanya salib itu adalah pertemuan antara kasih Tuhan dan keadilannya. Karena keadilannya harus dihukum. Makanya Yesus harus mati, Kang Asep. Harus mati. Tidak bisa tidak mati. Melalui kematian Kristus, Kang Asep dan saya dan semua orang yang percaya mendapatkan kehidupan. Kehidupan baru. Mendapatkan keselamatan. Itulah yang disebut
anugerah. Anugerah. Jadi keselamatan tidak diperoleh karena membunuh orang lain. Oke. Justru Yesus mengorbankan dirinya. Ini poin paling penting nih. Ini poin paling penting. Mengorbankan dirinya supaya orang lain diselamatkan. Itu yang disebut rahmat ilahi. Oke. Makanya orang diselamatkan karena rahmat. Atau bahasa kita itu Kristen anugerah. Anugerah. Pemberian. Bukan hasil usaha manusia. Bukan hasil apalagi karena membunuh orang lain. Itu konsep yang salah kan. Tidak ada seperti itu. Iya. Nah ini memang harus diluruskan nih hal yang seperti ini. Kalau orang yang udah paham teologi ya paham lah. Ya. Tapi kalau orang yang baru gitu kan, ya pasti membingungkan, ambigu jadinya kan, nggak tahu, apalagi ngeblank gitu. Nah ini benar nggak ini begini kok begini gitu kan. Nah makanya pentingnya kita membuat paradigma teman-teman di sini itu bisa terbuka gitu seperti ini dengan podcast seperti ini gitu kan. Betul. Ini karena ini sudah viral, ya mau tidak mau ini perlu diluruskan supaya publik jangan salah kaprah. Betul. Menilai bahwa karena ada ayat misalnya Lukas 14 ayat 26. Barang siapa tidak membenci ayahnya dan ibunya, ia tidak dapat menjadi muridku. Memang dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, di situ ada disebutkan barang siapa tidak membenci. Nah, ini juga perlu diluruskan, Kang Asep. Iya. Nah, diluruskannya coba ya. Jadi seperti ini. Perlu diperbaiki supaya tidak. Ini mantap nih. Contekan-contekannya nih. Iya. Sangat-sangat berguna ini. Lukas 14 ayat 26. Lukas 14 ayat 26. Coba kita baca dulu ini nih. Boleh, kita ambil dulu. Itunya tuh. Kita baca dulu nih apa nih? Lukas 14 ayat 26. Lukas 14 ayat 26. Lukas 14 ayat 26. Jikalau itu ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Udah jelas sekali kalau jelas sekali. Ini Kang Asep, ini juga sering disalahpahami. Bahwa di situ jelas dikatakan barang siapa tidak membenci. Makanya dalam menafsirkan Alkitab itu perlu melihat konteks dan bahasa aslinya terutama. Bahasa aslinya. Bahasa asli. Karena itu punya pengertian yang ternyata tidak seperti yang kita pahami secara dangkal. Membenci. Berarti Kristen ini adalah ajaran kebencian. Yaitu harus membenci bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya, anaknya, istrinya, supaya bisa menjadi murid Kristus yang baik. Ini menarik ini, Pak. Menarik ini. Ini di sini yang kita perlu gali bahwa di situ pada waktu Yesus berbicara itu, dia memakai bahasa Aram di situ. Bahasa Aram. Ya, Ibrani Aram ya atau Aramaik. Di situ kata membenci itu memakai kata Ibrani Aram sena. Artinya? Sena itu mempunyai definisi mengasihi lebih sedikit. Mengasihi lebih sedikit. Lebih sedikit. Menempatkan di posisi kedua. Kemudian tidak mengutamakan. Kemudian menolak prioritas. Atau yang lebih simpelnya mengesampingkan. Jadi itu punya arti barang siapa tidak sena terhadap ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, ya tidak dapat menjadi murid. Itu artinya kita harus mengutamakan Tuhan maksudnya. Memprioritaskan, menomorsatukan Tuhan di atas segalanya. Bukan membenci bapaknya, ibunya. Ya kalau konsepnya kita mencintai Tuhan tapi kita membenci saudaranya, tidak benar juga. Sama aja bohong kalau begitu. Bohong. Betul. Apalagi konteks yang kemarin itu, kita mencintai Tuhan tapi kita membunuh sesama manusia. Tidak benar, Pak. Iya, makanya. Tidak ada ajaran Yesus. Dalam nama Yesus mulai kekerasan, membuat kehancuran. Tidak ada seperti itu, Kang Asep. Iya. Karena anak-anak
Tuhan ya, orang Kristen memiliki ajaran mengasihi sesama. Sesama. Nah, ini konteks sesama ini Pak Johani. Mengasihi sesama itu apakah hanya sesama orang Kristen? Nah, atau kata sesama itu melingkupi semua orang. Itu kata sesama di situ. Ya, itu artinya kita mewarisi sifat Bapa kita di dalam surga yang mengasihi orang yang baik dan orang yang tidak baik. Bahkan orang ateis pun Tuhan beri berkat yang sama, Pengasih. Beri berkat yang sama. Matahari yang sama, ya. Hujan nafas, yang sama, nafas juga. Kehidupan yang sama diberikan kepada orang ateis sekalipun yang menghujat Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan yang luar biasa yang patut kita teladani. Iya. Jadi kalau itu kita tidak ikut, Tuhan bisa aja, Kang Asep, kalau mau membasmi orang-orang yang gampang aja gitu. Oh, tinggal shoot, mati semua kan? Ya, Nuh juga waktu itu mati semua. Selesai, mati semua kan? Benar nggak? Iya, benar. Jadi terlalu gampang. Tidak perlu kita membela Tuhan. Ya, angkat pedang untuk membela Injil, membela Tuhan. Tidak perlu membela Tuhan, tidak perlu. Dia sanggup. Karena Tuhan yang benar-benar Tuhan, dia yang membela kita harus. Dia yang membela kita. Jadi tidak ada itu mati syahid, membunuh agama lain supaya kita dapat pahala atau masuk surga. Itu tidak jauh. Berarti memang benar-benar keliru sekali itu ya. Sangat-sangat keliru, Kang Asep. Itu yang perlu kita luruskan. Harus kita luruskan itu. Ya kalau enggak gelimpungan semua ini. Iya, betul. Itu nanti kacau bangsa ini. Iya, makanya. Kalau enggak begitu ada. Jadi kita kembali kepada ajaran Kristus yang sebenarnya, kepada ajaran Injil, bahwa tidak ada yang namanya perang suci. Tidak ada perang suci. Tidak ada. Karena memang seutuhnya ajaran Kristus itu adalah kasihilah musuhmu seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, itu yang paling point of view-nya itu di situ dia. Betul. Gak ada itu yang lain seperti itu. Gak ada. Nah, itu ajaran pengorbanan sudah diteladankan oleh Yesus dengan cara mengorbankan dirinya agar kita diselamatkan. Dia mati supaya kita hidup, Kang Asep. Iya. Dia menanggung segala kutuk dosa supaya hidup kita diberkati, Kang Asep. Nah, itu kan buat yang percaya nih Pak Johani. Iya. Kalau yang nggak percaya gimana tuh? Kalau yang nggak percaya, karena memang Yesus Injil itu tegas, Pak. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, artinya yang masuk surga, tanpa melalui aku, kata Yesus. Yeah. Itu ketajaman Injil tidak boleh kita kurangi. Karena upaya manusia dengan segala kerja kerasnya untuk menjadi selamat tidak akan bisa berhasil, Kang Asep. Sama sekali. Sama sekali. Karena orang berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya yang berdosa. Orang berdosa tidak dapat menyelamatkan orang lain yang berdosa. Karena secara status natur dia itu sudah terpapar oleh kuasa dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh dirinya yang juga berdosa. Hanya yang tidak berdosa yang bisa membereskan penyakit dosa itu. Siapa yang tidak berdosa? Yesus itu. Hanya Yesus yang tidak berdosa, lahir tanpa hubungan suami istri, biologis, ya, dan dia adalah firman yang suci, yang datang dari sorga menjadi manusia, ya, makanya kematian Kristus untuk menanggung dosa kita, tapi karena dia sendiri tidak berdosa, maka dia bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut, dengan penuh kemenangan, supaya Kang Asep dan saya, kita semua yang percaya lah ya, diselamatkan dan juga bangkit pada waktunya nanti. Demikian Kang Asep, itu satu. Nah, ini kadang orang Kristen juga ada yang bingung nih Pak Johan. Ya. Antara Yesus, Bapa dan Anak dalam konsep Kristen itu kan. Ya. Nah, ini istilahnya mengelit Tritunggal gitu kan. Nah, itu kadang orang suka bingung lah. Tuhannya orang Kristen cuma ada 3, cina.
Ada Allah, ada Bapa, ada Roh Kudus. Kadang orang lain jawab juga, kadang bingung gitu kan. Ya, Nah, itu kan masih ada istilahnya masih berhubungan satu konsep dengan ini gitu. iya, iya. Nah, itu gimana kalau kita menjelaskan ke penonton-penonton podcast ini gitu, Pak Johan? Ya, jadi memang kekristenan tidak mempercayai 3 Tuhan, Kang Ya, Asep. berarti memang percaya Allah itu Esa berarti. Ya, mempercayai Tuhan yang satu Mm-mm. atau Esa. Hmm. Ah, jadi tidak ada 3 Tuhan. Lalu siapa Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Nah, itu penting tuh perlu kita jelaskan dulu kalian. Ya, jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, artinya gini. Sang Bapa itu punya firman. Firman itu yang disebut anak, Pak. Hmm. Dan Bapa itu punya roh juga. Mm-mm. Nah, inilah disebut Bapa, Anak, dan Roh. Ya, tetapi dalam satu Tuhan. Satu Tuhan. Nah, bisa kasih contoh nggak dalam hal yang sederhana gitu, Pak Johan? Misal, Memang kalau kita mau ilustrasi yang Ah. benar-benar tepat untuk menggambarkan Tuhan, mm, di dunia ini tidak ada. tidak ada sama sekali. Tidak ada. Karena dia pencipta. Mm, Tidak bisa digambarkan dengan ciptaan. hasil ciptaannya. Tidak bisa. Mm. Jadi kita kesulitan mencari analogi yang benar-benar pas untuk menjelaskan perkara Tritunggal itu. Mm-mm. Ya, 3 pribadi yang tidak terpisahkan, tidak berbaur, tapi bisa dibedakan. Iya. Ilustrasi apa yang cocok? Apa ya? Itu di situ kesulitan. Bingung juga. Tetapi dia satu Tuhan. Satu Tuhan. Esa berarti ya. Ya, makanya dalam bahasa Ibrani itu Shema Yisrael itu terkenal sekali. Apa itu artinya? Sampai sekarang diucapkan oleh Israel 3 kali dalam satu hari. Oh. Shema Yisrael itu Adonai Elohenu, Adonai Echad. Artinya? Adonai itu Elohim kita. Mm-mm. Adonai itu Esa atau Echad atau satu. Oh, Echad itu satu. Satu. Oh. Tapi satu di sini satu yang kompleks. Heeh. Bukan satu tunggal. Kalau satu tunggal itu bahasa Ibraninya bukan Echad, Apa tuh? tetapi Yakid. Oh. Jadi ini kenapa disebut satu yang kompleks? Itulah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi dia harus 3 pribadi, Kang Asep. Mengapa harus 3 pribadi? Karena ada relasi nanti. Oh, hubungan. Hubungan, saling mengasihi. Saling mengasihi, saling keterhubungan. Betul. Kalau tidak pribadi, tidak bisa. Misalnya dikatakan 3 karya misalnya. Tidak bisa karya itu ada relasi, ada saling mengasihi, ada perasaan. Berarti dari Tritunggal itu punya perannya masing-masing berarti. Ya, Bapa merancang keselamatan, ya kan? Sang Firman melaksanakan. Roh Kudus. Dan itu Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur yang menyertai kita selama-lamanya. Tapi ketiga ini ada istilah teologis yang disebut perikoresis, Kang Asep. Apa lagi itu, Bang? Perikoresis itu adalah saling menempati antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya di dalam Bapa ada Anak dan Roh Kudus, di dalam Anak ada Bapa dan Roh Kudus, di dalam Roh Kudus ada Bapa dan Anak. Oh. Jadi saling menempati. Masih saling ada juga di situ ya. Misalnya begini, kan kadang-kadang orang bertanya nih, Kang Asep, gimana waktu Tuhan turun ke bumi di surga kosong? Ya, itu banyak pertanyaan begitu. Seperti itu. Iya, itu gimana jelasin itu? Jadi kalau kita memahami bahwa Tuhan itu maha hadir, berarti waktu Sang Firman menjadi manusia, di sana dia tetap ada. Tetap ada. Itu maha hadir. Oh, iya. Kalau dia ada di tidak ada di sana dan ada di sini, itu bukan maha hadir dan itu bukan cuma hadir doang. Ya, misalnya Kang Asep hadir di sini, kan tidak mungkin ada di Bandung. Oh iya, benar nggak? Iya. Jadi kalau mereka bilang, di surga kosong nanti malaikat berkelahi, siapa yang lerai katanya gitu kan? Itu karena dia tidak memahami ketuhanan itu sendiri. Jadi pada waktu yang sama firman tetap ada pada Sang Bapa, dia tidak kehilangan firman, walaupun dia melaksanakan karya penyelamatan, inkarnasi sebagai manusia,
di bumi ini. Itu clear. Clear di situ. Oke. Karena banyak juga yang bukan cuma 1, 2 atau bahkan 3 hal-hal seperti itu banyak yang mempertanyakan. Iya, betul. Istilahnya orang pada bingung itu gimana kalau ini di sini sisanya kosong. Di sana kosong. Nah, karena dia menyamakan Tuhan dalam konsep keterbatasan manusia yang dia pahami. Iya, betul. Ini di sini kita perlu hati-hati ya dalam menafsirkan suatu doktrin teologi yang pokok, apalagi perlu dipelajari dengan komprehensif. Iya. Sehingga tidak sembarangan membuat statement di YouTube atau dimanapun juga yang akhirnya nanti berpotensi menyakiti saudara-saudara kita yang sebenarnya imannya nggak seperti itu. Nah, kita ini kembali lagi ke perikop yang tadi Pak Johan mengenai syahid itu yang dijelaskan oleh Yusuf Kala kemarin. Iya. Nah, siap. Kita sebagai umat Kristen, ketika Pak JK menyebutkan itu, kita harus gimana? Ya. Maksudnya respon kita harus gimana gitu? Ya, kemarin memang saya sudah melihat videonya, cuplikannya itu. Cuma itu kan cuplikan ya, kita secara utuhnya memang perlu dipahami dulu secara konteksnya gitu. Waktu Pak JK bicara seperti itu, supaya tidak semakin meruncing permasalahan ini ya, karena dibutuhkan juga kebijaksanaan ya, kebijakan kita sebagai orang-orang percaya untuk memahami konteks penyampaian Pak JK itu secara utuh, Pak. Nah, kalau saya definisinya pemahamannya seperti itu. Jadi kita juga harus memahami konteks pada saat itu. Kemudian yang disampaikan juga tidak nonton potongannya aja, kita tonton secara full. Seperti tadi juga kita baca Alkitab, jangan baca cuma seayat doang, tapi baca dari atas sampai bawah. Betul. Gitu kan ya. Cuma saya sebagai pendeta, karena hal ini Kang Asep sudah begitu viral, udah rame kemana-mana. Iya, udah rame bahwa kita mengkhawatirkan ajaran Kristen yang murni itu disalahpahami, Kang Asep. Nah, takutnya itu dia. Takutnya disalahpahami. Kita perlu meluruskan. Betul. Bahwa kalau definisinya bahwa syahid itu martir ya, sebenarnya martir di Kristen itu tidak ada syahid sebenarnya ya. Bahwa kalau martir itu didefinisikan sebagai membunuh orang lain ya, katakanlah misalnya saudara-saudara kita Muslim ya, sesuai cuplikan yang saya baca itu, kalau didefinisikan seperti itu, saya rasa itu memang tidak tepat, Pak. Iya. Tidak tepat. Sama sekali tidak tepat. Karena Yesus tidak ada mengajarkan seperti itu. Sama sekali tidak ada. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu point of view-nya gitu kan. Kasihilah musuhmu. Iya. Jadi tidak ada ajaran balas dendam. Sama sekali tidak ada. Tidak ada, Pak. Itu dilarang. Lalu mungkin orang bertanya, Kang Asep. Pas tuh. Siapa musuh orang Kristen? Apakah orang Kristen punya musuh? Apakah punya musuh? Ya. Iya. Saya jawab dengan tegas, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Karena musuh kita bukan darah dan daging. Kata Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 kita baca dulu Pak Boni. Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat. Coba baca mulai dari ayat berapa itu ya? Efesus pasal 6. 13 kalau nggak salah itu ya. Ayat 13. Coba. Tadi isinya apa tadi? Oh, bukan. Ayatnya yang ke-10 aja. Oh iya, 10. Efesus pasal 6 ayat 10. Atau 12 lah. 12. Ya. Karena perjuangan, kayaknya harus dari 11 ini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jelas isinya Pak Johan ya? Ya, tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Berarti udah jelas nih melawannya tipu muslihat iblis. Iya. Jadi musuh orang Kristen iblis, bukan secara fisik yang roh-roh jahat.
penghulu udara, Hmm. bukan sesama kita, Mm-mm. bukan darah dan daging kan, bukan saudara-saudara muslim musuh kita, bukan Pak, Bukan juga. bukan. Mereka adalah orang yang harus kita kasih seperti diri kita sendiri. Kalau nih ada saudara kita yang membuat kita sakit hati, menganiaya kita, kita harus gimana? Ya, kembali lagi pada apa yang Yesus ajarkan. Mungkin permasalahannya itu ya bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, misalnya dibicarakan dalam semangat perdamaian, Mm-mm. ya, dengan mengedepankan ajarannya yaitu kasih itu, kasihilah sesama. Kasih sama. Tetap Sejahat apapun saudara kita, kita kasihi, kita ampuni ya. Iya, betul. Karena udah Yesus sendiri pun kasihilah musuhmu. Saya ini Kang Asep sedikit ya, sebelum saya sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, bukanlah orang yang baik. Bukan. Ya, kita ini semua ini memberontak melawan kehendaknya. Tapi kan Tuhan nggak langsung ngamuk-ngamuk Iyalah. di ini kan, enggak kan? Apa yang dia berikan? Kasih, Pak. Kasih. Kasih. Dia mengasihi. Oh, berarti Pak Johan dulu sebelum jadi pendeta juga bukan orang baik-baik kalau begitu. Bukan. Tidak ada yang baik di luar Kristus. Nah, justru karena kasih itulah yang bisa mengubah kehidupan saya. Oke. Rasul Paulus juga sama, Pak. Rasul Paulus juga sama, dipanggil dari orang yang tidak benar. Yang tidak benar, penganiaya orang percaya dengan semangat yang menggebu-gebu, membunuhi orang-orang percaya. Pada saat itu ya. Nah, pada saat itu justru karena beliau ini jadi banyak yang martir itu. Iya, betul. Jadi yang dianggapnya jadi mati syahid itu. Betul, martir, Pak. Martir itu kan. Ya, Kristen tidak mengenal kata syahid, dia mengenalnya martir. Nah, justru karena Tuhan memperlakukan dia dengan kasih, maka dia berbalik menjadi alat, untuk Tuhan. Kasih, Pak. Jadi yang tertinggi itu kasih, Pak. Yang bisa mengubah orang itu kasih, Pak. Ya, iya, benar-benar juga sih. Coba aja, Pak, kalau konteks perang balas membalas, ya akan ada ujungnya. Ya, akan ada ujungnya. Saling balas terus sampai akhir. Kerusakan demi kerusakan pasti akan terus terjadi. Pasti, udah pasti itu. Iya, betul. Maka itulah pentingnya kita merenungkan kembali ajaran Yesus ini, yaitu mengasihi setiap orang, Pak. Mengasihi setiap orang. Walaupun ada orang menyakitkan juga kita kasihi aja. Iya, memang seperti itu ajarannya, Pak. Udah mutlak lah begitu. Gak usah, udah kasihi aja, gak usah ngapa-ngapain lagi. Disakiti, gak usah dibalas. Kasih ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Udah gak usah melawan, kasih aja. Ya mau gimana lagi? Perintahnya seperti itu. Seperti itu, Pak. Justru kemuliaan ajaran itu ada di situ, Pak. Iya, betul. Karena membunuh sendiri kan ada dalam 10 perintah itu dilarang. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Karena bukan hak kita mencabut nyawa orang. Bukan. Itu prerogatifnya Tuhan, Pak. Prerogatifnya Tuhan. Jangan kita mengambil posisi itu dengan alasan membela Tuhan. Sama sekali Tuhan gak mau dibela. Ya nggak mau lah, dia sanggup. Saya punya kuasa. Dia bisa membela dirinya. Justru kita yang memerlukan pembelaan dari Tuhan. Itu. Ya kita kan nggak punya apa-apa, kemampuan kita nggak punya. Tuhan yang dibela itu Tuhan yang lemah, Kang Asep. Sepakat. Betul ya? Iya, sepakat. Karena lemah maka perlu dibela. Ya, saya lemah, Pak Johan bela saya pasti kan? Iya, begitu sebaliknya. Betul. Bagus nih. Kalau Tuhannya dibela pasti lemah. Iya, betul. Sepakat saya itu. Jadi konsekuensi logisnya itu seperti itu. Nah, jadi semakin kita memahami, semakin kita berserah diri, ya, bahwa dia disebut maha kuasa itu karena dia sanggup melakukan segala perkara. Iya. Ya, seperti itu, Kang Asep. Nah, ini memang hal ini tuh benar-benar sangat penting.
Sangat istilahnya kita harus sampaikan kepada teman-teman yang ada di istilahnya yang nonton itu kan. Ya siapa tahu video ini tersebar kemana-mana, banyak yang nonton, dapat pencerahan kan luar biasa sekali Ya, gitu kan ya. jangan cepat terprovokasi, Ya jangan cepat jangan terprovokasi. menggunakan kekuatan sendiri, apalagi atas nama membela Tuhan. Jangan. Tuhan sanggup melakukan apa yang Dia mau lakukan. Biarin aja Tuhan yang bekerja ya. Tuhan bekerja, Tuhan yang membela. Tuhan yang membela Tuhan kita. yang menjadi hakim yang adil. Nah, seperti itu kan. Jadi ini menarik juga saya rasa Iya benar. perbincangan ini. Sangat menarik ini. Apalagi di apa ada sangkut paut dengan kejadian kemarin kan. Ya, Ini kayaknya kita harus perlu bikin model seperti ini nih gitu. ya bisa. Bagus juga Kang Asep. Karena ini memang kadang-kadang kan tidak semua orang memahami. Betul, orang Kristen juga belum tentu paham isinya gitu kan. Banyak yang keliru malah. Betul, ya. Akhirnya kan menggunakan cara-cara yang sebenarnya Tuhan tidak inginkan. Tuhan tidak kehendaki, Kang Asep. Jadi tidak ada itu pembelaan supaya bunuh orang lain masuk surga. Tidak ada. Berarti kita harus garis bawahi nih. Kesimpulannya adalah syahid itu tidak ada sama sekali di Tidak dalam ada di dalam Alkitab. kekristenan, adanya martir, yaitu Adanya martir. setia dalam iman kepada Kristus sampai mati. Sampai mati. Itu definisinya. Itu penting Pak Johan. Jadi menjadi saksi iman, Kang Asep. Sampai ujung hidup kita. Nah pertanyaannya kan, mau gak setianya itu loh. Ya. Kadang orang kan baru dikasih hal sedikit, cobaan juga udah ngeluh gitu kan. Iya. Nah ini contohnya aja, contohnya kayak kejadian kemarin yang ini, kan begitu jika mengungkap sesuatu, langsung kan rame kemana-mana. Percaya deh, pasti rata-rata orang Kristen juga langsung panas gitu kan. Langsung emosi, pasti rata-rata begitu yang dengarnya kan. Iya, iya. Jadi perlu kita luruskan tanpa emosi kan. Kita luruskan tetap dengan semangat mengasihi. Kalaupun ada yang salah memahami itu, ya itulah tugas kita. Memberikan pemahaman dalam terang Injil. Terang Injil. Ya, karena Injil adalah terang bagi semesta alam. Tapi kalau misalkan kita contohnya di persekusi gitu kan lah ya. Ya. Apakah kita dengan berserah diri kepada Tuhan atau kita juga melakukan pembelaan supaya kita juga dapat perlindungan hukum? Ya, kalau dari segi hukum ya itu mungkin harusnya gitu ya. Itu kan nanti kan negara kita juga saya rasa kan memang sudah ada aturannya lah ya. Regulasinya udah jelas untuk mengatur mengenai perihal kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya apalagi pasal 29 28 itu udah jelas banget gitu kan ya. Setiap warga negara diberikan hak yang sama untuk beribadah dan menganut kepercayaannya masing-masing. Beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Menginjil boleh, ya kan? Ya, tetapi pemaksaan itu yang salah. Karena kalau kita memberitakan kebenaran, katakanlah begitu ya Kang Asep, nah, dengan cara memaksa seseorang, ya itu tidak akan menghasilkan pemercaya yang murni. Sepakat saya. Itu nanti akhirnya semua itu kemunafikan yang muncul. Makanya imannya mati lagi. Iya betul. Makanya agama Kristen tidak didirikan dengan pedang. Itu. Tapi didirikan dengan kasih. Dengan kasih. Itu nanti yang akan melahirkan para pemercaya yang murni Kang Asep. Kalau enggak itu orang akan karena takut. Saya takut ya dipaksa gitu kan. Saya dipaksa sama Pak Johan. Oh iya, itu. Ya udahlah daripada ini mengikut aja kata Pak Johan. Iya, betul. Itu sebenarnya tidak seperti itu dalam ajaran kekristenan itu Kang Asep. Jadi beda sama sekali. Jadi bukan mendirikan agama dengan pedang tapi dengan semangat kasih dan pengorbanan. Itu intinya di situ.
Makanya ini benar-benar penting, benar-benar menarik nih. Iya. Ini sebenarnya Pak Johan udah banyak bawa contekan ini. Ya memang banyak banget sih yang harus dibahas, tapi ya istilahnya, nah ini nih satu lagi nih. Iya, silakan. Apa namanya, mengenai keselamatan itu Pak Johan nih. Iya, siap. Mengenai kalau orang Kristen yang udah percaya nih, ini masih ada hubungannya sama tadi nih. Lalu eh, dia kecewa, kemudian meninggalkan Tuhan. Hmm. Ya bukan jadi pengikut Kristus lagi lah. Iya. Dan Murtad maksudnya. ya justru sebaliknya gitu lah, Hmm. berbalik dari Hmm. yang seharusnya. Hmm. Apakah dia masih tetap punya keselamatan atau Ya, kalau sudah murtad itu artinya dia memang sudah menolak keselamatan itu. sama sekali enggak? Dia berbalik dari keselamatan itu. Makanya disebut murtad kan. Ya. Hmm. Nah contohnya misalkan dengan kejadian seperti ini yang tadi kan, melihat sesuatu yang diungkapkan, terus dia merasa kecewa, tidak ada keadilan segalanya, lalu dia berbalik gitu, udahlah ikut sini aja gitu. Nah, itu artinya memang dia belum mendalam, berakar di dalam iman. Imannya berarti ya. Imannya. Kalau dia balik lagi misalkan, Kalau dia balik lagi, itu selalu terbuka pintu anugerah. selalu ada berarti. Sepanjang dia masih hidup, kesempatan itu selalu ada. Nah, kalau dia tiba-tiba meninggal, Nah ketika dia murtad, dia meninggal gimana? meninggal dalam keadaan dia menyangkali Dia imannya. menyangkali imannya, Iya, berarti itu ya di situ dia yang rugi, Kang Asep. rugi sendiri berarti. Sambil dulu lah Pak Johan, Oh, biar silakan. agak ini. Makanya itu jangan sekali-kali itu kita meninggalkan. Kalau orang yang benar-benar lahir baru ya, itu dia tidak akan melakukan itu. Tidak akan pernah ya. Setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Tapi di praktiknya juga banyak yang tidak setia kan. Iya. Jangankan kita yang dekat sama Yesus saja kan ada yang gak setia juga. Iya. Coba memang gini Kang Asep, konsep keselamatan ini yang penting. Itu ada perbedaan yang sangat jauh ya antara kekristenan dengan yang lain. Apa tuh? Ya. Menarik nih. Kekristenan itu adalah upaya Tuhan mencari manusia yang hilang di dalam dosa. Ya, paham. Sedangkan yang lain upaya manusia untuk mencari Tuhan. Oh, jadi Kristen itu Tuhan yang mencari kita, sedangkan yang lain itu kita mencari Tuhan. Betul. Oke. Ini masuk nih logika nih. Pertanyaannya, orang berdosa yang mencari Tuhan bisa ketemu enggak? Karena Tuhan itu tidak bisa terpapar dosa. Tidak bisa. Makanya Tuhan sendiri, firman hidup itu, mengosongkan dirinya, meninggalkan segala kemuliaannya, turun ke dalam dunia, mencari manusia yang hilang dalam kuasa dosa, dalam belenggu iblis, dan kematian yang kekal. Karena dia mengasihi kita kan. Dia mengasihi kita, makanya dia datang mencari. Kalau Tuhan gak mengasihi kita, kalau dia tidak mengasihi kita, kalau Tuhan tidak mencari kita, dapatkah kita menemukan dia? Ya gak akan dapat. Tidak akan bisa. Para nabi, seluruh nabi bukan juru selamat, Kang Asep. Iya, saya sepakat itu. Mereka hanya menunjuk kepada jalan keselamatan itu. Juru selamat itu adalah Yesus. Semua nabi keturunan Adam adalah orang berdosa juga. Yang tidak berdosa hanya Yesus. Maka yang layak menjadi juru selamat hanya Yesus satu-satu. Hanya Yesus satu-satunya. Kalau mau selamat, datang kepadanya. Percaya juga kan? Percaya kepadanya. Hari ini, Bapak Ibu, yang mendengarkan podcast ini, seruan bagi kita semua. Oh, dengar tuh. Untuk datang kepada Kristus, juru selamat satu-satunya yang sanggup membebaskan saudara dan saya
dari kuasa dosa, iblis, dan kematian yang kekal. Makanya Yohanes 11 ayat 6 itu kembali lagi Kang Asep. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kang Asep sekarang mau ke Bandung misalnya. Punya duit, punya mobil. Bisa nyampe nggak? Nggak bisa kalau nggak ada jalannya. Jadi sama juga ke surga. Kita nggak bisa sampai kalau nggak ada jalannya. Kalau nggak ada yang nyiapin jalannya lagi. Iya, jalannya itu Yesus. Akulah kebenaran katanya. Artinya apa? Tidak ada seorang pun bisa dibenarkan kalau bukan Yesus yang memberikan kebenaran. Ya, sepakat saya itu. Nah, semua tetap dianggap salah di mata Tuhan. Semua. Karena manusia sudah Berdosa. statusnya orang berdosa. Jadi kebenaran hanya bisa diperoleh melalui Yesus. Percaya Yesus. Ketiga, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, tanpa Yesus, semua manusia mati dalam dosa. Makanya dia bilang, akulah kehidupan itu. Siapa menerima dia, menerima kehidupan. Tapi yang menerima catatannya. Yang menerima Dan percaya kan. Karena itu kesempatan itu adalah hari ini Bapak Ibu. Bukan besok, bukan lusa, hari ini. Bukan hari ini. Masih hidup. Mumpung masih hidup. Mumpung lagi dengar podcast Langkah Kang Asep. Nah, itu kesempatan yang istimewa. Pas. Udah waktunya ya. Udah waktunya menerima anugerah itu. Pemberian. Karena saudara sudah dianggap tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Sejak Adam jatuh. Sampai Abraham. Sampai kepada zaman Yesus. Tidak ada manusia yang bisa mengalahkan kematian. Tidak ada. Ketika Yesus bangkit dari kematian, itu bukti bahwa dialah satu-satunya pemenang atas maut. Yes. Jadi kalau kita di dalam dia, kita pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Jaminannya di situ Kang Asep. Jadi bukan mudah-mudahan berusaha. Pasti ya. Pasti. Karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Buktinya. Itu bukti Pak. Buktinya ada. Buktinya. Yesus bangkit dari kematian. Itu menjadi pegangan bagi kita. Jaminan bagi kita. Yang di dalam dia pasti mengalahkan kematian. Itu yang disebut selamat Pak. Selamat. Kalau enggak selamat. Repot kita. Kasihan. Kita juga kan, saya juga kadang-kadang, kalau kita capek berjuang seumur hidup, tapi tidak memperoleh keselamatan itu, ya sayang sekali kan. Oh iya benar, sayang sekali. Buang waktu, buang tenaga, buang uang. Iya. Tapi akhirnya hasilnya nihil. Buat apa? Ya, benar nggak? Iya benar realistis itu. Nah itu yang perlu kita renungkan selagi masih ada kesempatan. Iya, kesempatan. Jadi kemuliaan satu ajaran itu bisa kita renungkan, bisa kita pikirkan sebenarnya. Ya. Jadi tidak masuk akal Kang Asep. Melanggar firman membunuh orang. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal sama sekali. Dengan melanggar firman, dengan membunuh orang, lalu kita diiming-imingi untuk dapat pahala dan masuk surga. Itu PHP namanya. Memberi harapan palsu. Iya. Aduh. Itu. Jadi jangan terjebak dalam narasi-narasi yang terlihat hebat, tapi kalau dipikirkan sebenarnya itu adalah harapan palsu. Nah itulah yang bahayanya gitu kan. Itulah yang bahayanya, itulah yang perlu kita luruskan. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Betul. Terhadap Injil yang sudah kita percayai selama 2000 tahun berjalan. Dan bertahan sampai dengan saat ini. Melewati pemerintahan demi pemerintahan. Di bawah aniaya dan penindasan. Ya. Martir berjatuhan.
tapi dia tetap berdiri kokoh. Sampai Sampai dengan tahun 300, pemerintahan Romawi yang menindas dia sebelumnya, akhirnya menerima kekristenan sebagai agama negara yang sah. ya, Perjuangan tanpa senjata, tapi perjuangan dengan kasih Kristus, Kang Asep. mengalahkan semuanya. Iya, betul. Nah, ini di sini kekuatan itu bukan di kekuatan senjata itu, Ya. tapi kekuatan kasih Kristus bagi kita semua. Kalau pada saat itu kekristenan, pakailah anggaplah dengan konsep itu, gimana? Konsep Dengan membunuh orang bisa begitu. Awal mula, apakah akan terjadi sebesar ini gitu kekristenan? ya memang kan apa namanya, kita melihat realitas sejarah ya yang sudah terjadi ya, bahwa seperti itu mereka meneladani ajaran Kristus dan hasilnya seperti ini. Nah, kalau kira-kira mereka seperti itu, kan kita cuma akhirnya kan berandai ini ya. Ya, Kalau kira-kira mereka kira-kira lah, itu kan berarti kan melanggar ajaran Injil. melanggar ajaran Injil itu. Dan itu saya rasa hasilnya tidak akan lebih baik, Tidak akan maksimal tidak lah ya. akan maksimal, tidak akan lebih baik seperti yang hari-hari ini ada di seluruh dunia. Mungkin ada yang bertanya begini, Ya, Pak Johan. ya. Mungkin aja katanya itu mah kitabnya aja yang dirubah katanya. Oh Yang gitu. tadinya ada jadi nggak ada. Itu kan banyak orang yang berpikiran seperti itu. Kitabnya sudah Rubah katanya, dirubah-rubah oleh dipalsukan. tangan-tangan yang Ya, jahil. jahil lah begitu. Itu Ya mungkin aja kan yang diungkapin ini benar. Pada mulanya kan padahal mah ada gitu. Tapi sekarang jadi nggak ada karena dirubah gitu. Kan banyak orang yang bilang begitu. Ya, itu kan kalau apa namanya berpikiran seperti itu, ya boleh-boleh aja, silakan. Tetapi pemikiran-pemikiran ini harus diuji, Kang Asep. Diuji kebenarannya. Misalnya ya, kalau saya mengatakan barang ini palsu, berarti Anda punya pembanding. Contohnya ini lah pembandingnya nih. Ya, nah ini nih Pak Johan punya nih palsu. Nah ini punya saya nih asli gitu. Nah, itu. Tapi sekarang mereka-mereka yang menuding Alkitab itu palsu tidak pernah membuktikan atau menunjukkan aslinya mana. Aslinya mana? Oh ini Pak Johan nih Alkitab ini palsu nih. Yang asli ini. Saya punya nih yang aslinya nih. Itu kita uji nanti. Tapi sejauh ini nggak ada yang bikin. Nggak ada. Sampai detik ini tidak ada yang menunjukkan orang-orang yang mengatakan Alkitab kita dipalsu tidak pernah menunjukkan yang aslinya itu yang bagaimana. Nah kalau begini kan cuma angan-angan saja, Kang Asep. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Tidak benar. Injil itu seperti itu dari awalnya. Seperti itu dari awal. Seperti itu. Taurat apalagi. Tidak ada satupun orang Yahudi yang berani mengubah kitab Taurat. Karena apa? Ada kutuk di dalamnya. Udah ditetapin dari awalnya begitu? Dari awalnya sudah diancam dengan kutuk yang mengerikan. Janganlah engkau menambahi. Janganlah engkau mengurangi apa yang tertulis dalam kitab ini. Kalau itu dilakukan, maka ada ancaman kutukan di situ. Ada kutukan. Jadi orang Yahudi sama sekali tidak berani mengubah-ubah itu. Karena nanti kan kita harus tanya motifnya apa. Dia bisa mengubah itu, tapi apakah kita juga bisa membuktikan apa yang diubah, kapan diubahnya, siapa yang mengubah. Kan semua itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Termasuk Injil juga nggak ada. Nggak ada. Hanya omongan begitu saja. Makanya saya tidak begitu serius menanggapi tudingan-tudingan semacam itu. Kalau saya bilang ini uang palsu, ya ini ada uang asli. Ini ada uang aslinya. Gitu. Yang ada pun hanya terjemahannya paling. Iya. Supaya lebih kompleks di masyarakat. Kan? Dan biasanya yang palsu itu yang belakangan, Kang Asep.
Iya, iya. Oh iya iya benar. Maksud saya gini, supaya tidak salah paham ya. Maksud saya gini. Ya coba. Kalau bilang Alkitab ini palsu, berarti kan ini dianggap yang belakangan. Benar kan? Nah, yang Alkitab yang duluannya mana? Yang punya itu. Mana kan nggak ada, nggak bisa ditunjukkan. Nah gitu. Jadi kalau yang palsu belakangan, katakanlah oh ini Alkitabnya ini palsu yang punya Anda ini gitu kan. Taurat dan Injil katakanlah misalnya itu palsu gitu ya. Nah, yang tidak palsunya itu kan lebih duluan berarti. Oh ya iya. Nah, mana? Nggak ada kan? Iya. Itu jadi yang seperti ini hanya propaganda ya menurut saya tidak perlu ditanggapi terlalu serius karena kita sudah tahu dasar iman kita seperti apa, kebenaran iman kita seperti apa, dan terutama mengalami Tuhan secara nyata dalam kehidupan kita. Nah, ini yang nomor satu. Yang nomor satu. Nomor satu. Intinya pada cerita kita dari seluruh kitab yang ada itu kasih musuh. Yang tadi, iya betul. Tidak ada bunuh kita masuk. Tidak ada. Kasihilah sesama manusia. Tidak ada bunuh orang masuk surga. Nggak ada. Itu dia tuh. Udah mantap itu. Iya. Udah paten, nggak bisa dirubah-rubah lagi itu. Iya. Kalau ada orang bilang, kitabnya mungkin dirubah, dulunya ada, sekarang jadi nggak ada. Udah dibantah tadi kan? Sudah dibantah. Karena mereka sendiri yang mengatakan seperti itu tidak bisa membuktikan. Tidak bisa membuktikan kebenarannya. Karena semua kan bisa diverifikasi. Iya. Ya, verifikasi faktual itu bisa kita lakukan. Nah, jadi di situ ketahuan nanti, Pak. Nah, pasti harusnya ketahuan. Ada lagi yang mau ditanyakan, misalnya siapa yang disalibin? Yesus. Itu sebenarnya banyak kan nanya-nanya begitu. Nanti lihat juga pas di podcast ini pasti banyak yang bertanya begitu. Komentar-komentarnya. Disalib siapa? Ya Yesus lah. Ada yang bilang Yudas kan? Ada yang bilang banyak yang begitu. Tapi itu dia tidak bisa buktikan. Karena kalau Yudas yang disalib, kenapa dia nggak protes? Oh saya bukan Yesus, saya Yudas nih. Nggak ada juga. Iya. Ibaratnya Pak Johan disalib, Pak Johan protes. Saya bukan Johan. Bukan saya bukan. Bukan. Harusnya seperti itu. Lagian di dalam Injil itu sudah disebutkan Yudas itu mati dengan cara gantung diri. Kan nggak mungkin satu orang mati 2 kali. Disalib lalu pergi gantung diri. Nah, jadi semuanya itu akan menjadi tidak logis. Nah, kalau kita benar-benar menelitinya secara cermat. Itu memang Yesus yang disalib. Dan sejarahnya pun diakui. Ahli-ahli sejarah. Ahli-ahli sejarah pun mengakui bahwa pernah disalib yang namanya Yesus. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita jangan diombang-ambingkan oleh slogan-slogan yang dasarnya rapuh. Ya, dasarnya rapuh. Menurut saya rapuh, Kang. Sama sekali tidak bisa dijadikan pedoman ini. Nggak bisa. Ya. Lalu mungkin orang bertanya, kenapa Yesus harus disalib? Nah, di situ justru intinya. Kalau Yesus tidak mati, saudara dan saya tidak diselamatkan. Karena upah dosa adalah maut. Justru di dalam kematian Kristus itu, dosa dihukum di situ. Di dalam kematian dia. Makanya Yesus mengambil darah daging Maria. Mewakili seluruh umat manusia. Membawanya naik ke atas kayu salib. Dihukum di sana. Mewakili seluruh manusia. Supaya dengan iman yang percaya kepadanya, tidak lagi dihukum. Karena sudah dihukum. Satu perkara, Kang Asep, yang sudah divonis, sudah dihukum. Tidak mungkin divonis dan dihukum lagi. Nah itu di situ rahasianya. Itu rahasia iman itu ada di situ.
Nah, jadi harus mati. Kalau harus mati ini, Yesusnya harus mati, tanpa dikhianati Yudas pun akan tetap mati. Tetap mati. Kalaupun Yudas tidak memilih itu, dia tetap harus terlaksana. Tapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Mungkin ceritanya akan diperlambat, mungkin alur ceritanya, tapi karena Yudasnya menyerahkan diri Yesus, akhirnya ceritanya dipersingkat, lebih cepat gitu. Betul, dia memang harus mati. Tapi kita. Tanpa Yudas mengkhianati pun udah harus mati. Dia tetap, karena memang sudah untuk itulah dia datang ke dalam dunia, supaya dosa dihukum di dalam dirinya. Tapi kalau sekiranya Yesus ada dosa sedikit saja, dia tidak akan mampu bangkit dari kematian. Justru karena dia tidak berdosa. Tidak berdosa sama sekali. Nah, tapi dosa kita yang ditanggungkan kepadanya, maka dia mampu bangkit dengan ini jadi yang lebih lucu nih. Ada yang pernah bertanya begini, Dok. Nah, kalau semua dosa ditanggung kepada Yesus, saat itu jadi Yesus juga jadi berdosa dong katanya. Tidak juga. Tidak, dia tidak berdosa ketika menanggung dosa itu. Tapi dia menanggung dosa orang lain yang tidak seharusnya dia tanggung. Maka disebut melalui Kristus itu kasih. Melalui jalan penebusan salib. Rahasianya di situ, Kang Asep. Rahasianya di situ. Jadi harus mati. Harus mati. Jadi kalau ada bilang Yesus tidak mati, disalibkan, itu bertentangan dengan ajaran Injil. Udah pastilah itu. Karena dari awal mula manusia pun ketika Adam jatuh ke dalam dosa, ya Tuhan sudah langsung menyembelih binatang. Lalu menutupi dosa. Sebagai korban yang menutupi dosa Adam dan Hawa. Akhirnya dipakailah sampai sekarang. Nah, itu adalah gambaran, makanya disebut itu proto-evangelium. Ya, artinya Injil yang pertama diberitakan, kabar baik, menutupi dosa Adam dengan menyembelih hewan yang adalah gambaran dari kematian Kristus. Lalu dalam sejarah perjalanan iman, ya bapak-bapak leluhur, Adam, Habel, Set, Nuh, dan seterusnya, Abraham, dan seterusnya, itu selalu ada praktek korban keselamatan dengan cara menyembelih domba atau lembu. Jadi domba atau lembu itu harus mati. Bahkan sama saudara kita masih dipakai sampai sekarang kan? Ya, betul. Karena harus mati inilah korban keselamatan ini, maka Yesus sebagai korban keselamatan yang sempurna harus mati. Jadi kalau tiba-tiba ada yang bilang Yesus tidak mati, itu sudah langsung ketahuan. Langsung kita bisa deteksi. Kalau nih, ya versi cerita sebelah kan tidak mati, tapi langsung diangkat ke surga. Nah, kalau misalkan kita sebagai Kristen, anggaplah Yesus tidak mati, tapi dianggap ke surga, apakah kita diselamatkan ya? Tidak. Tidak juga sama sekali. Tidak bisa diselamatkan. Karena dia belum, upah dosa yang maut itu belum dilaksanakan. Keadilan Tuhan belum dilaksanakan. Kan kematian Yesus keadilan, Pak, atas dosa. Jadi kalau sampai Yesus tidak mati, berarti penghukuman atas akibat dosa itu belum terjadi. Belum terjadi. Kang Asep dan saya dan seluruh orang percaya tidak bisa diselamatkan. Nah ini, jadi jangan kita bingung kalau ada yang bilang, oh Tuhannya orang Kristen mati, kasihan amat ya gitu kan. Tuhan kok bisa mati? Tuhan kok mati? Mati katanya. Nah, itu yang perlu diluruskan. Bahwa Tuhannya orang Kristen tidak pernah mati, tidak dapat mati, dan tidak akan mati. Yang mati itu adalah natur kemanusiaan. Natur kemanusiaannya. Makanya kalau dia tidak jadi manusia, Sang Firman itu tidak dapat mati.
dan tidak ada keselamatan. Oke. Makanya dia mengambil rupa manusia, inkarnasi dalam daging sebagai manusia supaya dapat mati Bisa mati. untuk Nebus dosa kita. menebus dosa kita. Kalau nih Yesusnya mati tapi gak bangkit, Sama juga Kristen bubar. tidak ada sama sekali. Ya, Nah kalau di awal-awal mula-mula juga pasti siapa yang mau berani bersaksi atas sebuah dusta? Siapa yang berani menyerahkan nyawanya karena sebuah dusta? udah capek-capek ngikut bertahun-tahun, Ya, gak ada kebangkitan. Aduh, iya. Nah, kasihan amat kan begitu. justru itu juga yang diraguin sama murid-muridnya kan. Ya, makanya untuk menjawab keraguan itu, Harus bangkit. Yesus bangkit dan menampakkan diri selama 40 hari berulang kali kepada para murid dan terakhir kepada 500 orang sekaligus Sebagai bukti. sebagai bukti bahwa dia telah mengalahkan kuasa maut. Benar-benar menepati janjinya dia bakal bangkit. Murid-murid yang sebelumnya kocar-kacir ketika Yesus disalib, Eh, guru yang diharap-harap itu bisa menjadi raja penguasa yang memberi mereka kedudukan, ya. ya kocar-kacir lari, harapan mereka sirna. Kok Tuhan Yesus kalah sama tentara Roma, benar nggak? Tadinya berharap supaya jadi pemimpin di situ kan. Iya, Petrus sudah ancang-ancang jadi apa? Termasuk Yudas juga. Yudas sudah ancang-ancang, ya kan? Nah, tapi ketika Yesus bangkit, mereka kuat kembali, ya kan? Tapi waktu Yesus naik ke sorga, yang lain itu udah kita pulang ke jala ikan gitu kan. Ya, tapi ketika Roh Kudus turun memenuhi mereka, mereka sedikit pun tidak takut menghadapi kematian itu. Bahkan hampir semua murid mati martir. Ya. Ada yang di salib. Andreas disalib di pohon di Yunani Tengah. Dia menginjil pada saat itu sampai ke Rusia Selatan. Itu sekarang gereja Ortodok Rusia. Hasil penginjilan Rasul Andreas 2000 tahun yang lalu. Bayangkan dengan keterbatasan pelayaran dan lain sebagainya, sudah hebat mereka menginjil kemana-mana. Nah, Thomas mati ditombak di India, di Coromandel namanya ya. Kemudian Matius mati disembelih di Ethiopia. Kemudian Rasul Yakobus mati dilempar dari atas bubungan bait suci. Yohanes digoreng di minyak mendidih, tidak mati. Dia mati pada usia tuanya. Paulus mati dipenggal. Petrus disalib terbalik di kota Roma. Nah itu banyak yang jadi martir. Hampir semua rasul itu martir. Dan mereka bukan mati syahid. Bukan mereka yang mati membunuh orang. Dia dibunuh sama orang. Dia yang dibunuh, itu martir. Nah, bukan dia membunuh supaya dia masuk surga. Yesus sendiri berkata kepada Petrus, Petrus, sarungkan pedang. Siapa yang bermain pedang akan mati oleh pedang. Nah, itu jelas larangan itu kan. Iya benar. Nah, jadi kalau kita lihat ke sini, para murid begitu berani menghadapi kematian itu sebagai martir karena kesaksian yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri. Yesus bangkit dari kematian. Yes. Makanya nggak ada lagi takut. Makanya kalau kita baca tulisan Paulus, bagiku mati adalah keuntungan, ya kan? Dan hidup adalah Kristus. Nah, itu karena memang mereka benar-benar ya imannya berakar. Imannya udah tertanam kuat. Lahir dari pengalaman langsung dengan Tuhan. Nah, itu Kang Asep. Mantap itu. Banyak ini nanti yang nonton. Oh, puji Tuhan. Lain kali kalau mau dialog langsung boleh kita dialog. Boleh lah dialog. Nah itu mantap tuh. Sebenarnya pembahasannya banyak sebenarnya. Iya. Dari satu kasus aja bisa berpuluh-puluh yang mana-mana.
Karena yang dibahasnya cuma satu, kasih, jadinya Iya. melingkupi semua. Betul, betul. Tapi ya karena durasi ini Pak Johan, Iya. kita rangkum dari semua cerita yang tadi nih, Mm-mm. bahwa apa yang diungkapkan dari tokoh yang begitu terkenal ini, kita garis bawahi nih, Iya. martir-martir yang ada pada saat itu seperti Yohanes, seperti Petrus, Rasul dan sebagainya, itu bukan syahid, Bukan. martir, tapi dia mati karena imannya. Betul. Kristen tidak mengenal konsep syahid. Harus digarisbawahi. Ya. Di Tidak ada Kristen sama itu sekali. martir. Martir tidak ada syahid. Ya. Setia sampai mati. Ya, sampai banyak. Oke, karena durasi ini Pak Johan, ada gak nih pesan-pesan Pak Johan buat teman-teman yang nonton di channel YouTube ini nih? Ya, pesan saya agar kita benar-benar menghayati, mendalami iman kita kepada Kristus, ya, mencintai firman, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, supaya kita tidak pemahamannya sepotong-sepotong, Kang Asep, ya. Iya. Ya, tetapi seutuhnya memahami kebenaran itu, dan yang paling penting, ya, keselamatan di dalam Kristus itu adalah pegangan, kepastian, dan jaminan bagi kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Johan. Ya, hari ini kita sudah selesai dalam video ini. Next kita akan berjumpa lagi dengan Pak Johan di lain tema lagi. Kalau beliau masih pengen ada di podcast di channel ini, tentunya harus ada terus ya Pak Johan ya. Siap. Untuk mengisi tema-tema. Mungkin kedepannya kita akan membahas tema-tema yang begitu menarik tentang kekristenan, mungkin dengan hubungan-hubungan dengan apologetika, di mana ini adalah bidangnya dari Pak Johani. Nah, kalau teman-teman di channel YouTube ini nonton video ini perlu bimbingan konseling, teman-teman bisa hubungi nomor yang ada di bawah sini. Itu untuk teman-teman, nanti kita bisa terhubung dan kita saling sharing mengenai tentang kerohanian, tentang kekristenan, atau pengen mengenal lebih dalam tentang kekristenan. Yuk kita bareng, kita sama-sama, gak perlu takut, kita bisa bareng-bareng istilahnya lah, kita sharing gitu ya Pak Johan ya. Ya, betul. Oke, teman-teman, karena durasi kita akhiri video ini sampai di sini. Sampai jumpa di lain video. Shalom. Salam. Shalom.